Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Sebuah misi cahaya. Jinda, ada keadaan darah. Ayah kumban menghilang. Oh, kunang-kunang. Aku senang kalian di sini. Awan menutupi bulan dan kami tidak bisa menemukan jalan kami. Kami ikut. Aku juga. Saya, malam ini gelap. Jadi lebih baik kau tetap di dalam bersama Munzi. Kami segera kembali. Kau terlalu kecil, nak. Aku sudah cukup besar. Kembalilah kawan. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Kalian temukan ayah. Terima kasih. Kalian sangat berani. Munzi, Yang terjadi semalam membuatku berpikir. aku takkan jadi kunang-kunang sumbuhan. Jangan khawatir kawan. Suatu hari nanti kau akan bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Dua kanan. Awas! Bawa perbekalannya sebelum tengah malam. Oh, bagaimana mereka bisa menemukan jalan pulang dalam kegelapan? Mercusuar akan menuntut mereka. Itu, kau lihat menara itu. Ini pintar sekali. Itu seperti mercusuar. Oh, apa itu? Anak-anak tenanglah. Anginnya pasti merusak kabelnya. Aku dan Jenderal Stinger akan memeriksanya. Ini lilin untuk menerangimu. Ini kau ikut. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita akan taruh lilinnya di atas menara. Biar seperti mercusuar sungguhan. Oh, mercusuar aslinya pasti sudah mati. Aku tak bisa lihat sinarnya. Bagaimana semut-semut bisa pulang? Aku mengerti. Ayo bawa lilin ke mercusuara. Aku ikut denganmu. Jangan tinggalkan aku. Kita kehabisan waktu. Oh, lilinnya padam. Munzi, aku takut. Bagaimana nasib semut-semut itu sekarang? Semut-semutnya. Aku akan coba terangi jalannya. Lagi pula aku kan kunang-kunang. Jangan khawatir kawan kecil, aku bersamamu. Lihat dirimu sekarang. Aku sangat bangga padamu teman. Terbang ke mercusuara, cepat. Dan aku akan berlari. Kawanku, kau hebat sekali. Kau bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Hei, Ayo ke arah sana. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku akan menjaga mercusuar setiap malam. Untuk berjaga-jaga saja. Oh sayang, kau tumbuh besar dengan sangat cepat. Dan kau sudah pilih sebuah misi. Misi cahaya. Begitulah bagaimana kunang-kunang kecil lakukan sesuatu yang berani dan penting. Dan kalahkan ketakutannya untuk bantu teman-temannya
pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya, mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha! Sebelah sini. Ayo, Munzi. Lari! Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan. Ya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan Ini. Ah, foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir, kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan akan menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar, tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Kerek malam mari. Sapu lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar Amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti Ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Dan setelah itu,
Kalian keluarlah dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti! Aku suka roti! Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku, entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey Skip, ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu Skip, aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Hanya banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya satu episode sehari. Salah satu komangger cerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tadi yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi.
Roti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman, hentikan. Bukan aku penolongnya. Monzi, Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Iya, Monzi. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Hooray! Beri tepuk tangan untuk Monzi. Hah? Tidak. Dengarkan. Monzi! 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 Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monzi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monzi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak, jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kalau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi aku rasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Buat jalan baru di sini. Papan petunjuk di semua persimpangan. Bangku-bangku ditempatkan di sini. Dan tempat ini sepertinya cocok untuk bangun taman bermain. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman semua kita. Karena melakukan pekerjaan bagus. Mereka bekerja sangat keras untuk ciptakan keajaiban ini untuk kita. Hutan baru tertata rapi dan patut dicontoh. Ini kampas seperti kartu, bos. Hei, dilarang melintasi garis putih. Tinggalkan area ini. Kenapa harus? Kami sedang nikmati rumput ini. Makan hanya diperbolehkan di bari rumput. Inilah alasanku dan timku meminta wewenang lebih untuk jaga ketertiban di hutan. Pasti Upsi dan Popsi lagi. Tentu saja kami tak keberatan jika kalian mengatur patroli hutan. Untuk pastikan semua patuhi peraturan. Upsi dan Popsi, kalian ditangkap karena melanggar peraturan hutan. Ikut kami sekarang. Makan rumput diperbolehkan di sini. Kau harus makan siang di sini. Ada apa, Upsi? Patroli hutan. Selamat siang. Tolong sebutkan tujuanmu. Halo, Krenau. Kau harus lewat sana. Jika pergi Krenau, kami selalu lewat jalan ini. Dan jalan satunya 3 kali lebih jauh. Sekarang ada peraturan baru. Selamat siang, patroli hutan. Selamat siang. Kalian datang untuk melihat harian baru kami. Tidak, nona. Aku di sini untuk periksa izin terbang kalian. Apa maksudmu?
Mulai hari ini peraturan penerbangan baru telah diberlakukan. Jadwal penerbangan, Area terlarang. batas bagasi per orang. Teman-teman, apa maksudnya ini? Kaki kami sampai lecet saat kami sampai ke danau ikuti petunjuk arah mereka. Kami berdua ditangkap. Mereka tak izinkan kami makan rumput. Sudah dengar, semut-semut membatasi penerbangan kami. Tapi kami kopo-kopo. Anak-anak, dengan mematuhi peraturan kita ciptakan ketertiban di hutan ini. Semut-semut sangat membantu kita. Maaf Nyonya, tahukah kau kalau makan kue di taman bermain itu tidak diperbolehkan? Kami terpaksa harus tanam kue-kue ini. Kau bisa mengambilnya di markas kami. Bilang sudah makan malam kita. Jadi sekarang apa? Kita lah yang beri semut-semut wewenang untuk menegakkan peraturan. Baiklah, kita akan beri mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Halo, kami di sini untuk membantu. Rambu-rambu menghambat kerja kami. Peraturan kalian menghambat kehidupan kami. Kau tak perlu mengatur hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya sepertinya kita sudah keterlaluan. Semut-semut menyadari tugas patroli hutan bukanlah untuk batasi dan melarang, tapi untuk bantu semua yang tinggal di hutan. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat? Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah, Bantu aku. Hey Skip, Ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu.
Skip! Kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat manajerku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu. Mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh, tunggu. Semutnya. Berarti aku sama buruknya nih ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Hei, aku menang lagi. Apa? Kontes malas kita. Mengambil rumput itu termasuk bekerja. Aku bahkan terlalu malas untuk itu. Mengunyah juga kerja. Iya. Dan itulah kenapa aku menang. Hei, tidak sopan. Larimu cukup cepat untuk pemalas. Mungkin kamu sebenarnya bukan pemalas. Diggins, istirahat dulu. Naiklah untuk secangkir teh. Ada sesuatu yang benar-benar ingin kutunjukkan padamu. Kedengarannya bagus. Aku akan naik. Hei, lihatlah mesin ini. Dibuat untuk mengunyah rumput. Kita nggak perlu mengunyah lagi. Biarkan mesinnya saja. Bagaimana? Rumputnya asam. Tenang, kita akan cari rumput yang manis. Ayo, Pak Diggins sedang tidak memakannya, dia pasti tidak keberatan. Ini untuk tujuan yang baik. Baiklah. Kalian adalah penonton pertama kami. Penonton? Sebuah perayaan alam. Lirik oleh Tuan Weber dan dinyanyikan oleh aku. Kenapa? Sekarang mesinnya tidak mengunyah rumputnya. Oh, lihat itu. Sun rising up above the treetops. All the pretty flowers blossom all around. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Aku tidak perlu. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Kan? Rumput yang sudah dikunyah ini adalah hal terhebat yang pernah ada. Oh, kita benar-benar membuat kata malas menjadi level yang tinggi dan baru. Saudaraku. Menurutmu mesinnya rusak? Little fishies in the water splashing. Bees are making honey in the hive. Butterflies are beautifully dashing. Goodness, aren't you glad that you're alive? Everything is absolutely smashing. Goodness, we're so glad to be alive. Tangkap! Lari! Pemamar rumput. Bravo. Yenyenmu sangat merdu. Dengan segala kerendahan hati, akulah bariton terhebat yang pernah ada. Sekarang, bagaimana menurutmu tentang liriknya? Tolong aku. Di mana mesin pemotong rumputku berada? Lari, pemakan rumput. Siapapun. Anak-anak, awas. Kita harus cari cara menghentikan benda itu. Tangkap itu. Wibi. Tekan tombolnya. Tidak. Oh, ini gawat. Terima kasih. Mau
Monzi, terima kasih. Kamu pahlawan. Monsi dan teman-temannya sangat senang semuanya berakhir baik. Dan Upsi dan Pupsi belajar bahwa dikalanya menjadi terlalu malas itu tidak baik. Mesin memotong rumput adalah alat yang serius dan tidak boleh dibuat main-main. If you're lazy enough, you don't even want to chew. Here's what you do. Don't let a lawnmower do it for you. That's what you do. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Diggins di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik, Nenek. Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun, mereka memimpi. Kita potong lewat pantai. Siapa yang menaruh banyak pasir di sini? Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah, Hopsi. Ini kan pantai. Selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir, dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat! Seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar. Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Pasir ini tidak ada gunanya. Ayo, Pupsi. Ayo lempar ke kolam, biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf. Kami tak akan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi memuan pasirnya. Oke, kita hentikan. Setujukan, Pupsi. Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka memuan pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan Diggins. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan Diggins akan memuang pasirnya. Membuang? Tidak. Aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar kutunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soda, pasir, dan panas yang tinggi. Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Ren, Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca. Dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik. Hari ini,
hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Oh, aku! Kamu dengar? Ada hiu tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan cari makan malam. Kamu Ringnar? Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. Berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu bandeng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini! Hiunya kembali! Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia. Sekarang. Perpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi. Ya ampun, apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Oh. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hiu bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Aku ulat warna-warni. Aja strawberry.
Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah. Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur porcini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monzi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Gimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua kuman kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang lintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Annie menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Siapa di sana? Skip. Aku bukanlah Skip yang biasa. Aku detektif. Siapa? Detektif. Aku menyelidiki kejahatan. Tunggu, maksudmu ada kejahatan di hutan ini? Skip? Belum ada apa-apa. Tapi aku awasi semuanya. Kalau terjadi sesuatu. Skip, kenapa kau perhatikan aku seperti itu? Kau tak menuduhku penjahat, kan? Siapa saja bisa jadi penjahat. Kau benar. Tidak ada penjahat di hutan ini. Aku hanya sangat ingin jadi detektif hebat. Apakah itu permintaan yang terlalu berlebihan? Geografi. Wibi, maaf, aku melakukan ini untuk Skip. Dia akan punya kesesungguhan untuk dipecahkan. Baiklah, bahasa Inggris sudah selesai. Hari ini PR geografi, jadi lanjut matematika. Skip, coba tebak. Seseorang di hutan telah lakukan kejahatan, dan kau harus selidiki. Ayo. Wah. Hei semua. Ada apa, Wibi? Jadi, Apa? Ada masalah? ada banyak PR yang harus dikerjakan. Cuma itu. PR-nya susah. Semuanya baik-baik saja. Ya, aku selesaikan PR bahasa Inggrisku. Sekarang aku mengerjakan matematika. Dengar, Munzi, aku harus belajar. Kau semua tak kehilangan apa-apa. Tidak. Seperti buku-bukumu, mungkin. Apa ada bukumu yang dicuri? Misalnya, seperti buku geografimu. Semua bukuku di sini.
cerita nyata yang harus kau pecahkan. Ini benar-benar misteri. Lihat. Wah, jadi apa yang hilang? Semua cat emasku menghilang. Dan di mana terakhir kali kau lihat cat emas yang dimaksud? Di atas meja. Ini sangat berantakan. Seperti mereka sering mencari sesuatu. Tapi kenapa repot-repot mencari kalau catnya ada tepat di depan mata? Aneh. Jendelanya terbuka. Dan kalau pencurinya masuk lewat situ, tentu saja mereka pasti tinggalkan jejak kaki. Munzi, ini semua jejak kakimu. Tunggu, Munzi, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Si penjahat pasti tinggalkan buku biografi ini. Yang berarti pemiliknya adalah pencurinya. Munzi, coba tebak. Kau tadi tanyakan tentang buku biografiku. Sekarang bukunya hilang. Apa kebetulan kau tertarik dengan seni? Ya, aku sangat suka menggambar. Dan di mana kau? Wibi, tepatnya jam berapa? Setelah sarapan. Benar, di mana kau setelah sarapan? Mengerjakan PA. Kau yakin? Ya, tentu saja aku yakin. Skip, kenapa kau seperti ini? Apa buku geografi ini terlihat asing bagimu, Tuan? Ini punyaku. Tapi kenapa kau mau mencurinya? Skip, aku mencuri. Kau yang mencuri. Kau yang mencuri cat Monzi. Kaulah penjahatnya. Tidak mungkin. Skip, lebih baik tarik kembali kebohongan itu. Teman-teman, nantikan. Tak satu pun dari kalian yang mencuri apapun. Bagaimana kau yakin? Oh, mungkin aku memang tahu. Oke. Seperti perasaan saja, kan? Tapi aku benar. Kau yang pertama kali laporkan kau bukunya dicuri. Dan aku menemukannya di bawah jendelamu. Dan tanahnya dipenuhi dengan jejak kakimu. Semua mulai masuk akal. Tahu rupanya. Apa maksudmu? Kejahatan ini dilakukan Munzi. Benar. Itu kejahatan nyata dan kau berhasil memecahkannya. Bisa tolong jelaskan sebenarnya yang sering terjadi di sini? Wibi, Munzi lah yang mencuri bukumu. Kenapa kau melakukan itu? Ya, kenapa? Geografi itu memusankan sekali. Dan catnya, kau mencuri dari dirimu sendiri. Kau mencuri keduanya? Kau benar. Bagus sekali. Skip. Kau pecahkan kasusnya seperti detektif sungguhan. Hooray! Munzi jelaskan bagaimana dia melakukan semuanya untuk memberi Skip kesempatan jadi detektif sejati seperti yang dia inginkan. Mereka anak-anak yang baik kok. Walaupun kadang-kadang suka bikin ulah. Tapi kamu kan baik-baik saja. Ingat untuk menghitung mereka. Kamu bilang apa? Untuk menghitung mereka. Supaya kamu yakin jumlah mereka sudah lengkap. Hati-hati, ekor kau bisa terbakar. Kok kamu hampir nggak pernah pakai batak di belakangmu? Sekarang ketemu lagi Saken dan Buma yang paling culun. Dahulu kalau ada Buma yang culun. Anak-anak, ini cuma roket mainan kecil. Kembali ke sini, anak-anak. Kumohon, kalian tidak mau dengar ending kisahnya? Kurasa kita sudah dapat semuanya. Yap, kita harus menghitung semua anak-anak sekarang. Coba kamu hitung, apakah ada 33? Kenapa enggak kamu saja yang hitung? Jujur saja, aku cuma bisa menghitung sampai 3. Dan kurasa jumlahnya lebih dari 3. Jadi bisakah kau menghitung mereka? Mungkin ada sedikit masalah, karena aku cuma bisa menghitung sampai 1. Terus gimana kita bisa tahu kalau mereka sudah lengkap atau belum? Halo, guys, kali lihat roket. Jadi kamu yang meluncurkan benda itu? Anak-anak sangat ketakutan sampai mereka kabur. Terus mereka udah kembali semua, kan? Popsie, kalian bisa berhitung. Berhitung? Bisa, Bang. Kami sangat pintar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Hai teman-teman. Kalian lagi main apa? Bibi, Ame sudah menghitung serangga kecil. 1, 2, 1, 2. Ya, itu cara menghitung yang aneh.
Harusnya bagaimana? Lihat aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Wah, 14, memang 15, yang dia 16, bilang 17, itu semuanya 18, angka. 19, 20, 21, 22, 23, Menurutmu dia 24, mengejek-ejek? 25, Atau semua orang 26, tahu tentang hal ini? 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wah, terima kasih. Wah, aku tidak tahu kalau kamu sepintar ini. Kalau kelas sekolahmu sama denganku, kamu juga bisa berhitung seperti ini. Hei, tunggu. 32. Seharusnya ada 33. Kurang 1 kumbang. Di mana kau? Kumban. Hei, nak, kembali. Kumban. Kumban. Seseorang, tolong aku. Arah sana. Cepat, aku mau jatuh. Cepat. Dia tersangkut. Dan tanganku. Hampir saja. Oh, Wibi. Kalau bukan karena kamu Denzel menghitungmu, kita tidak akan tahu kalau ada kumbang yang hilang. Andre, aku bisa menghitung seperti itu. Kalau mau, aku bisa ajarin kamu. Ah, kamu serius? Tentu. Satu. Wibi menepati janjinya dan mengajari teman-temannya berhitung. Sekarang mereka jadi ketagihan berhitung.